adat tradisional yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mutia Nurzarani. Saya Keisha Nurfadria. Saya Dava Primarendra. Saya Zaki Paludi Saputro. Saya Nur Siti Rahmadani. Saya Dea Sahara. Saya Ika Wulandari. Saya Feby Febriana. Saya bersama Rita Arini. Saya Muhammad Remansyah. Nah, ikutin terus keseruannya ya. Let's go! Halo, Kenalin, aku Keisha. aku Zaki. Welcome to Kalimantan Barat. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas, sungguh panjang dari dulu. Kali ini kita kenalan dengan Kalimantan Barat, provinsi yang unik di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat terkenal dengan pulau yang melewati garis khatulistiwa. Kalimantan Barat juga memiliki Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Ayo kita masuk. Sungai Kapuas punya cerita. Di sini kita melihat diorama Singgasana Kesultanan Pontianak. Patung-patung ini menggunakan pakaian adat dari Kalimantan Barat serta Mariam kuno yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada keramik lokal. Keramik lokal ini juga sudah mulai muncul di berbagai tempat atau daerah di Indonesia. Salah satunya ada di Yogyakarta, Banjarnegara, Malang, dan juga Kalimantan Barat. Keramik lokal ini juga meniru keramik Cina seperti tempayan, teko, dan juga piring. Di sini ada kain tenun khas tradisional dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan di sini kita bisa lihat ada seni musik suku bangsa Melayu. Dan yang terakhir, ini adalah patung-patung yang pakai pakaian dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat bukan hanya memiliki kekayaan sumber daya alamnya saja, tetapi juga memiliki kekayaan akan budaya dan tradisinya. Kalimantan Barat menunjukkan betapa Indonesia memiliki banyak warisan yang untuk dijaga dan dibanggakan. Kami dari Kalimantan Barat. Kapuas punya cerita. Halo, aku Raivan. Aku Ika. Sekarang kita ada di rumah adat Sumatera Barat. Di kanalan cinta titonan lamun. Jadi ini ialah rumah gadang, yaitu rumah khas dari Sumatera Barat yang berciri khas atapnya seperti tanduk kerbau dan bangunannya berciri khas seperti panggung. Nah, ini adalah baju khas dari kota Padang, di mana baju perempuan disebut dengan baju bundakan doang, sedangkan baju untuk pria disebut dengan baju pengpulu. Terbuat dari kain soket berhias benang emas. Busana ini melambangkan kehormatan dan keanggunan dari Minangkabau. Oke, di sini ada dua pelaminan yang terdapat dari Sumatera Barat. Yang pertama dari Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini terdapat dua perbedaan, yaitu dalam hiasan sebelah kursi pelaminan. Dari Kota Pariaman, hiasannya berwarna merah, dan dari Kabupaten Pesisir Selatan hiasannya berwarna biru. Nah, ini dia ada alat musik talempong, di mana talempong adalah alat musik pukul berbentuk bundar kecil seperti gong atau kettle, terbuat dari perunggu, kuningan atau besi. Talempong biasanya dimainkan bersama-sama dalam upacara adat, penyambutan tamu, atau mengiringi tarian-tarian khas Minangkabau. Rumah gadang bukan hanya rumah adat yang indah dengan atap yang menjulang, Tapi juga lambang kebersamaan dan kearifan masyarakat Minangkabau. rumah gadang kebanggaan kita, kebangsaan Indonesia. Tanah kini. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Hai, saya Suci. Halo, aku Sasa. Sekarang kami berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 8 rumah adat yang menjadi ciri khas Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, rumah adat Nias berbentuk panggung tinggi dan
tahan gempa. Yang kedua, karo. Dikenal dengan marga seperti karo-karo, tarigan, dan rintik. Yang keempat, Mandailing. Pakaian adat warna hitam dan merah dengan kain ulos khas Mandailing. Yang keempat, rumah adat Simalungun yang memiliki atap melengkung dan ukiran khas. Yang kelima ada rumah adat Melayu, rumah lontik atau rumah panggung. Yang keenam ada rumah adat Angkola, juga disebut Bagas Godang, mirip seperti Mandailing. Yang ketujuh ada rumah adat Pampang, balai rumah besar beratap tinggi. Yang kedelapan ada rumah adat Toba. Ciri khasnya rumah ini berbentuk panggung tinggi, atapnya melengkung seperti perahu, dan dihiasi dengan ukiran khas Batak yang indah banget. Wah, jadi makin penasaran ya sama budaya lainnya di Indonesia. Betul banget, setelah ini kita bakal jalan lagi buat lihat rumah adat lainnya. Yuk ikutin terus. Kita terus. Hai, kenalin nama aku Mutia. Nama aku Talita. Sekarang kita lagi ada di Pekanbaru Riau. Nah teman-teman, bicara tentang rumah adat Riau, rumah adat Riau itu ada banyak banget jenisnya. Ada rumah adat Indagiri Hilir, terus ada rumah adat Bengkalis, terus ada rumah adat Indagiri Hulu, ada juga rumah adat Kampar, dan yang terakhir itu ada rumah adat dari Pekanbaru. Selanjutnya di sini ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah harimau satu-satunya yang masih hidup di Pulau Sumatera. Nah, sekarang aku lagi ada di depan koleksi pakaian adat Pekanbaru Riau. Kalau bicara pakaian adat, Riau itu mempunyai songket yang berbahan dari tenun. Lalu di sini ada alat musik tradisional dari Pekanbaru Riau, yaitu ada cembung dan gambus, dan masih banyak lagi alat musik lainnya. Halo teman-teman, Aku Feby. aku Dava. Sekarang kita ada di Aceh. Daerah Aceh Tanulun sayang Nibak dempatnya Lode. Karena sekarang kita ada di rumah adat Aceh, aku mau nanya nih sabar apa sih nama rumah adat Aceh ini? Rumah adat Aceh ini bernama Rumah Aceh, Feb. Oh, rumah Aceh. Iya, Rumah Aceh dikenal sejak abad 17 pada Kerajaan Darussalam. Selain itu juga, rumah Aceh ini menggambarkan status sosial pemiliknya, di mana semakin tinggi dan semakin besar bangunannya, semakin tinggi juga derajat pemiliknya. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung tengok ke dalam. Aceh juga dulu disebut sebagai Serambi Mekah karena Aceh bisa dibilang sebagai pusat perdagangan dunia. Makanya banyak kapal-kapal yang singgah di Aceh. Contohnya kapal-kapal dari India, Eropa, atau Portugis datang ke Aceh cuma buat cari rempah-rempah. Banyak juga rempah-rempah dari Aceh yang membawa di dunia. Contohnya ada buah ketapang, terus ada ketumbar, ada kayu manis, ada cengkeh, sama masih ada banyak lagi. Selain rempah-rempah, Aceh juga menghasilkan hasil bumi yang cukup banyak. Contohnya di sini ada CPO atau minyak CPO, terus ada garam, ada serbuk gergaji, ada sawit juga, ada coklat. Di sini juga Aceh menghasilkan coklat, ada cangkang kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Ini ada kopra. Ya, bisa dilihat dengan seksama. Di sini ada alat musik tradisional khas Banda Aceh. Yaitu musik tradisional yang terbuat dari tanduk kerbau. Itu namanya trompet tanduk kerbau yang disebut buffalo horn trumpet. Trompet tanduk kerbau ini fungsinya untuk menyapa para pemburu
dengan satu sama lainnya. Dan di sini ada kupiah, lalu kotok, yaitu peci rajut. Peci rajut ini juga termasuk dalam pakaian tradisional khas Banda Aceh yang umumnya digunakan oleh pria. Dan sini juga ada parang yang tentunya sebagai alat senjata tradisional dari Banda Aceh. Ya, bisa dilihat dengan seksama. Di sini ada Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Banda Aceh. Masjid ini masjid yang sangat terkenal, megah dan mewah yang terletak di Banda Aceh, yaitu namanya Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, tadi kan udah lihat apa yang ada di dalam itu. Di situ terdapat ada rempah-rempah khas Aceh, terus ada alat musik, alat tradisional khas Aceh, senjata tradisional khas Aceh, pakaian adat khas Aceh, dan yang satu lagi ada bangunan megah yaitu Masjid Baitur Rahman dari Aceh. Nah, banyak banget kan budaya dan yang diwariskan di Rumah Adat Aceh ini. Jadi kita patut bangga punya warisan budaya seperti ini, teman-teman. Kayaknya itu aja yang dapat kita sampaikan di Rumah Adat Aceh ini. Oke teman-teman, itulah keseruan kami di Taman Mini Indonesia Indah. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan thank you for watching. Kuliah Best